Sesuai tema malam ini adalah sayangnya Tuhan kepada ciptaannya. Nah, itu terdengar simpel tapi artinya maknanya dalam sekali. Nah, kebetulan saya baca bukunya Kak Haidar juga, itu juga menarik sekali. Karena kita kadang-kadang mindsetnya tuh, saya ya, terutama nih saya, kalau apa, eh, Tuhan itu kalau kita berbuat dosa, itu hukuman, neraka, azab itu. Nah, itu yang biasa mindset sehari-hari nempel, akhirnya membuat kayak ada seperti jarak gitu. Nah, kan sayang banget ya, padahal Tuhan itu baik. Nah, saya mau penjelasannya dari Kak Hedar, biar kita lebih waras ya, istilahnya bahasa sekarang. Itu silakan, Kak Hedar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mayamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih Dinda. Ini Dinda ini memang masih ada hubungan kerabat sama saya. Terakhir waktu masih di Manila, saya sempat berkunjung dan mendapatkan hospitality yang berkesan sampai sekarang dari Dinda, alhamdulillah. Kalau nggak ada Dinda dan Rifki suaminya, mungkin saya dan istri juga nggak akan mengunjungi Filipina. Pernah sih mengunjungi Filipina, diundang bicara, tapi hanya datang waktu acara konferensi, terus langsung pulang lagi tanpa lihat-lihat Filipina. Jadi tema malam ini tuh sebuah tema yang sebetulnya kalau kita baca Al-Quran dengan hati yang polos gitu ya, bukan bersih, karena insya Allah kita berusaha baca Al-Quran dengan hati bersih. Polos itu artinya kepala kita, hati kita belum dipenuhi dengan bias-bias atau bias-bias yang ketika kita dari kecil sampai dewasa itu tercipta di dalam diri kita. Kita biasanya mendengarkan pelajaran agama dari kelas ya, dari sekolah. Kadang-kadang yang mengajarkan tentu kita hormati para guru agama kita, tapi biasanya mereka juga memiliki bias-bias yang sama yang diwariskan kepada murid-muridnya. Atau kalau yang laki-laki biasanya sering mendengar dari khutbah-khutbah Jumat. Tentu tidak semua khutbah Jumat itu memiliki bias seperti ini, tapi ini sudah terbentuk cukup lama gitu ya, apalagi pernah ada majalah Islam yang cover story-nya selalu tentang siksa kubur ya. Dulu ketika kecil saya nggak tahu, mungkin banyak juga yang baca komik-komik apa itu namanya, apa dan karma itu namanya. Ada komik yang banyak apa dan karma itu, yang isinya siksaan-siksaan itu. Ngeri, pokoknya ngeri. Ngeri-ngeri semuanya. Nah, kalau di khutbah Jumat yang dibicarakan Tuhan marah, nanti Tuhan akan menyiksa. Ada misalnya seorang pembicara terkenal, video-videonya isinya amal-amal yang akan menghilangkan semua pahala kita. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala itu mencari-cari kesalahan kita. Kita sudah berbuat baik, tapi kita salah sedikit, semua amal kita hilang, hapus. Apa boleh buat hal-hal seperti ini itu masih mengobsesi kita, antara lain karena terbentuk dari pendewasaan kita. Dari kecil kita sudah diajarkan hal-hal seperti itu. Apakah memang betul begitu? Apakah yang akan saya sampaikan ini sebetulnya sesuatu yang bukan berasal dari Islam, atau saya cari-cari, atau sebetulnya inilah esensi Islam, tapi sering kita lupakan esensi Islam itu, ya. Nah, nanti saya akan sampai kepada pertanyaan Dinda tadi soal adab, ya, soal adab. Tapi yang ingin saya sampaikan pertama adalah begini, bahwa di dalam Al-Quran, ya, hubungan antara manusia, antara Allah SWT dan ciptaannya itu sebetulnya lebih banyak digambarkan sebagai hubungan cinta dan kasih sayang, ya. Misalnya ini saya bacakan ya, surat Al-Maidah misalnya ya. Dalam surat Al-Maidah dikatakan ayat 54,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartaddu minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya. Nah, nggak usah saya baca semua, saya baca sepotong ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berpaling dariku, kata Allah SWT, kalau kalian berpaling dariku, kata Allah SWT, aku akan datangkan satu kaum, ya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, lihat di situ bahwa Allah menggunakan kata saling cinta. Bahwa sesungguhnya lawannya orang yang berpaling, ya, dikatakan yartaddu, itu artinya berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lawannya orang yang berpaling, yang mengabaikan Allah, itu bukan orang yang takut kepada Allah, tapi adalah orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Kita lihat lagi di ayat yang lain misalnya. Ketika Allah SWT mendefinisikan sifat-sifat orang beriman. Apa kata Allah SWT? Allah mengatakan, Al-walladina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, itu sangat intens cintanya kepada Allah. Ini Al-Quran yang mengatakan. Jadi iman itu bukan terutama dikuasai oleh ketakutan, tapi oleh cinta. Ini Allah SWT sendiri yang mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, bukan hanya dikatakan mereka itu yuhibbunallah, mencintai Allah, tapi dikatakan asyaddu. Asyaddu itu sangat-sangat dalam cintanya kepada Allah SWT. Ada firman Allah yang lain di dalam hadits qudsi, ya, hadits qudsi itu firman Allah, tapi yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW dan tidak atau dipisahkan dari kandungan Al-Quran, meskipun sama-sama firman Allah. Di dalam hadis ini ada yang mengatakan dhaif dan lain sebagainya, tapi meskipun ulama hadis, sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini dhaif, tapi mereka mengatakan bahwa maknanya benar. Ya, jadi kita nggak usah berdebat karena dikatakan sahih dhaif itu bukan makna. Sahih dhaif itu adalah berdasar riwayat. Di dalam riwayatnya ada cacat perawinya. Nah, tapi kalau makna tidak mesti bahwa hadis yang disebut dhaif itu maknanya salah, tidak mesti. Nah, dalam hal hadis ini ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif dari segi rantai periwayatan, ya. Tapi maknanya para ulama bahkan yang mengatakan hadis ini dhaif bilang ini betul. Bagaimana bunyi hadisnya? Allah SWT mengatakan, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa likay u'raf. Ada versi lain tapi maknanya sama. Allah mengatakan dulu pernah ada suatu masa di mana Allah itu sendirian, ya. Disebutnya kanzan makhfiyan. Dalam hadis lain disebut Allah itu sendiri. Nah, di dalam hadis lain disebut sendiri dan tidak ada sesuatu yang lain. Di dalam hadis ini disebut kanzan makhfiyan. Kanzan makhfiyan itu suatu perbendaharaan yang maha kaya, tapi tersembunyi. Karena tidak ada sesuatu yang lain yang mengapresiasi perbendaharaan Allah ini. Kuntu kanzan makhfiyan. Terus apa kata Allah SWT? Fa'ahbadtu an u'rafa. Aku cinta, aku rindu untuk dikenali. Fakhalaqtul khalqa likay u'raf. Maka aku ciptakan alam ciptaan supaya aku dikenali. Lihat, Allah SWT mengatakan aku rindu dikenali. Aku cinta. Kalau ahbabtu ahabba yuhibbu artinya cinta. Aku cinta untuk dikenali, maka aku ciptakan alam semesta. Lihat ya bahwa motif penciptaan alam semesta itu apa? Cintanya Allah. Ya, cinta. Jadi kalau bukan karena cintanya Allah, Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Jadi seperti yang disampaikan dalam judul ini dipilih oleh Dinda sendiri, itu memang Allah sendiri mengatakan yang menyebabkan alam semesta tercipta ini adalah cintanya Allah SWT. Jadi di satu sisi Allah mengatakan menciptakan alam karena cinta agar orang mengenali Dia.
Mengenali dia sebagai apa? Dalam hadits lain dikatakan kuntu kanzan makhfiyan, sama aku dulu berbendaraan tersembunyi, ya. Kemudian aku ciptakan alam supaya aku diketahui sebagai apa? Dalam hadis ini dikatakan supaya aku diketahui sebagai yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha penutup aib. Itu hadis Allah SWT sendiri dalam hadis qudsi mengatakan. Jadi Allah itu cinta kepada ciptaannya, dan seharusnya orang ciptaan yang beriman, walladzina amanu, tadi saya katakan asyaddu hubban lillah. Cintanya itu sangat-sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai-sampai di dalam Ihya Ulumuddin misalnya Imam Ghazali mengatakan apa? Mengutip sebuah hadis panjang, salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Al-hubbu asasi, kata Rasulullah. Ini dalam Ihya. Ya, al-hubbu asasi. Cinta itu adalah asas atau tiang atau pilar, ya, pilar atau boleh disebut juga fondasi dari agama. Islam tidak sempurna kecuali dibangun di atas fondasi cinta. Ini Rasulullah yang mengatakan, ya. Nah, sampai di sini mungkin sebagian udah bingung, kenapa ya? Dulu saya waktu dari anak saya kecil-kecil, saya banyak bercerita tentang fondasi cinta Islam itu dibangun di atas fondasi cinta. Sampai satu saat, salah satu anak saya ketika ngobrol, sering sekali ngobrol sama saya soal Islam, terus dia bilang, ya, kenapa ya dari dulu-dulu itu kok nggak ada yang ngomong begini soal Islam? Ya, anak saya itu sekolah Islam dari kecil. Waktu ke luar negeri kayak di Amerika, ikut Sunday school di masjid, ya. Tapi anak-anak saya bilang kok nggak ada yang bicara ini. Anak saya lagi yang kakaknya, alhamdulillah wa syukrulillah, dia taat beribadah, ya, alhamdulillah, tidak meninggalkan kewajiban agama. Saya bersyukur akhlaknya baik dan lain sebagainya. Tapi dia bilang dia pernah sekolah di Amerika, lebih banyak umurnya, saya kira kalau saya bagi dua, banyakan di luar negeri daripada di dalam negeri. Dia pernah mengatakan, ya, kalau saya nggak dengar soal Islam dari ayah, itu saya mungkin sudah lari dari agama ini. Karena selama ini yang dia dengar adalah neraka, kafir, disiksa, kekal abadi, ya. Loh, ini Tuhan seperti apa? Tuhan yang begini ini. Sementara dia ini, contoh saja, ini sekedar contoh, ya. Dia nggak tega kalau dengar ada seseorang kena sedikit penyakit saja, wajahnya berubah sedih. Terus dia berpikir bahwa Tuhan ini adalah yang kayak seperti di khutbah Jumat atau diajarkan di sekolah, kayak mencari-cari kesalahan. Orang sudah berbuat baik banyak, salah sedikit amalnya terhapus semua. Amalnya hapus. Anak-anak muda seperti ini akan mikir, loh, saya manusia aja nggak setega itu, masa Tuhan begitu? Ya. Nah, ini karena tadi persoalan obsesi banyak orang yang mengajarkan agama. Betul bahwa Allah SWT itu memiliki sifat al-ghadab, murka. Nanti saya ceritakan. Al-qahar, yang maha memaksa. Al-jabar, yang sewenang-wenang. Ada. Tapi kita harus ingat bahwa, ini saya ceritakan dalam hadis qudsi dikatakan, itu hadis qudsi ini menurut hadis Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, dikatakan bahwa firman Allah ini tertulis di bawah kursinya Allah. Di bawah arasnya Allah, aras. Jadi aras, singgasana Allah itu, pada singgasana Allah itu ada tulisan. Tulisannya itu apa? Sabaqat rahmati ghadabi. Welas asihku itu mendahului dan menaklukkan murkaku, kata Allah. Nah, saya kasih contoh, sering kasih contoh misalnya. Seorang ibu atau seorang ayah yang normal mencintai anaknya. Kadang-kadang marahin anaknya enggak? Iya. Sebagian orang tua kadang-kadang mungkin memberi pelajaran dengan memukul di tempat yang tidak melukai, misalnya. Dulu saya pernah sekali ada anak saya yang mengulangi hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Saya ambilkan lidi satu, terus saya bilang, saya mau pukul belakang kaki kamu,
Tapi ini ayah mukul bukan karena benci, karena ayah sayang sama kamu. Pakai satu lidi. Saya pukul di kaki bagian bawahnya itu. Saya pukul. Saya kira anak saya masih ingat itu. Nah, jadi orang tua yang sayang kepada anaknya, itu apakah harus akan membiarkan anaknya melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh anaknya? Itu orang tua yang begitu itu namanya orang tua yang spoil anaknya. Spoil dalam bahasa Inggris itu artinya dua. Memanjakan, ya, memanjakan, tapi juga berarti merusak. Spoil itu dalam bahasa Inggris maknanya dua, memanjakan dan merusak. Memang memanjakan itu merusak. Jadi ketika Allah mengatakan murka, seperti dikatakan dalam firman-Nya yang tertulis di arsy Allah, murkanya itu kalah sama kasih sayangnya. Murkanya itu bagian dari kasih sayangnya. Karena kasih sayang dan menginginkan manusia itu baik, maka Allah dengan murkanya memberikan pelajaran. Sebelum saya sampai, ini saya diminta oleh Dinda untuk presentasi dulu. Sebelum sampai pada ujungnya, yaitu mengenai azab atau siksa, saya mau ceritakan dulu bahwa sifat utama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah rahmah. Sifat utamanya itu rahmah atau Rahman Rahim, rahmah. Allah SWT itu kan dikatakan memiliki 99 nama, 99 Asmaul Husna. Oleh para ulama dikatakan bahwa kalau 99 nama itu digabung jadi satu, maka ada satu nama Allah, Isim Jalalah, atau dikatakan Ismul A'zam, yang menggabungkan 99 nama itu adalah Isim Allah. Isim Allah itu di dalamnya ada semua nama-nama Allah itu. Nama-nama Allah itu mendetailkan Allah itu, Isim Allah itu. Disebutnya Ismul A'zam, yang paling agung, Allah, dan disebut juga Isim Jami', Al-Isim Al-Jami'. Nama yang menggabungkan semua nama Allah yang lain. Ya. Nah, bagaimana Allah menyifati Allah ini? Coba lihat di Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah itu dengan nama Allah. Nama Allah itu sifatnya apa? Dua. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Akar katanya dua-dua apa? Rahmah. Rahman akar katanya rahmah, Rahim akar katanya rahmah. Jadi Al-Isim Al-A'zam yang menggabungkan semua nama Allah itu oleh Allah diberi dengan dua sifat. Dua-duanya sifat itu berasal dari kata rahmah. Allah sebenarnya bisa mengatakan Bismillahirrahman atau Bismillahirrahim. Tapi Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dikuadratkan sama Allah. Jadi Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Yang Ar-Rahman itu disebut rahmah rahmaniyah, yang Ar-Rahim disebutnya rahmah rahimiyah. Ar-Rahman itu sifat Allah yang universal. Siapapun yang apapun yang diciptakan oleh Allah, Allah menciptakannya dengan bekal cinta kasih. Orang jahat, orang kafir, orang apapun, itu di dalam hatinya ada bekal rahmah dari Allah. Misalnya Pak, orang kalau kafir sama Allah apa nggak dikasih nafas? Dikasih. Orang kafir apa nggak dikasih kesempatan berhasil dalam hidupnya? Dikasih. Orang kafir apa nggak dikasih kesempatan bisa membina keluarga yang saling mencinta? Dikasih. Ya, orang korupsi, orang itu semua dikasih rahmah sama Allah. Nah, kalau orang itu beriman, berjalan di jalan Allah, nanti ada tambahan bonus rahmah yang disebut rahmah rahimiyah. Saya selalu kasih contoh kalau ada yang suka main Super Mario Bros, itu kan bisa minta tolong charger ya, mau habis ini. Nah, kalau Super Mario Bros itu kan kalau kita mau dapat keping uang di atas harus jalan di jalur yang benar. Kalau kita meleng nggak dapat. Nah, semua orang biarpun jalannya meleng-meleng, itu sudah dapat rahmah dari Allah, rahmah rahmaniyah. Itu semua ulama sepakat. Ya, itu kalau dalam bahasa Arab itu bentuk katanya fa'lan. Fa'lan itu sekaligus dikasih. Fa'lan, rahmah. Tapi kalau kita jalan kayak Super Mario, kita mainnya bener, jalan di jalur yang bener, nanti ada gantungan keping-keping uang emas itu yang kita bisa loncat ngambil. Kalau kita salah jalan, mau loncat 1000 kali pun nggak dapat keping, uang kepingnya nggak ada. Jadi kalau mau dapat tambahan rahmah dari Allah, sebentar ya.
Bisa. Nyampe ya. Lupa saya tadi ngecharge. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, jadi seperti itu. Enggak beriman pun dikasih rahmah. Beriman dapat tambahan rahmah rahimiyah. Ya. Jadi Allah itu sifatnya itu. Di dalam Al-Quran misalnya, serulah Allah, atau serulah dengan Ar-Rahman. Dengan nama yang manapun kamu menyeru, Allah secara khusus menyebutkan serulah Allah, atau serulah dengan Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman itu yang paling dekat mewakili sifat Allah SWT. Sifat belas asih. Dan Rahman itu artinya apa? Cinta kepada objek yang tidak sempurna. Manusia ini kan banyak kelemahannya, tapi oleh Allah dicintai. Maka Allah menggunakan istilah rahmah. Seperti seharusnya seorang suami kepada istri, istri kepada suami harus belajar terus untuk bisa memberikan rahmah. Meskipun suaminya nggak sempurna, istrinya cinta. Meskipun istrinya nggak sempurna, suaminya cinta. Itu disebut sebagai rahmah. Mawaddah wa rahmah. Kalau mawaddah itu cinta kepada sesuatu yang sempurna. Kalau rahmah itu cinta kepada sesuatu meskipun tidak sempurna. Jadi sifat ulas asihnya Allah itu seperti itu. Terakhir ini soal, mungkin orang membantah, loh itu siksa kekal abadi dan lain sebagainya. Ini juga ada persoalan kekeliruan pemahaman orang tentang apa yang dimaksud sebagai azab. Di dalam Al-Quran, Allah SWT itu menggunakan istilah untuk siksa itu uqubah, misalnya. Uqubah itu siksa. Ya. Tapi Allah menggunakan kata azab. Nah, kita lihat bahwa ketika Allah, pertama begini dulu. Kata azab itu dalam bahasa Arab berasal dari kata ain dal ba. Ain dal ba, azab. Tapi kata ain dal ba itu juga bisa membentuk kata udhubah atau kata sifatnya adib. Adib itu apa? Rasa manis yang menyegarkan. Coba baca Al-Quran, ada satu ayat, saya lupa ayat berapa, yang di dalamnya Allah menyebutkan tentang laut yang airnya di satu sisi asin, agak pahit, air laut. Di sisi lain Allah SWT mengatakan adib airnya itu. Airnya itu rasanya manis dan menyegarkan. Nah, keduanya itu bertemu, kata Allah SWT. Jadi kata adib itu dipakai oleh Allah juga untuk menunjuk rasa air yang manis dan menyegarkan. Ya. Nah, kata azab itu bisa berarti siksa, tapi bisa berarti juga sesuatu yang manis dan menyegarkan. Nah, ketika Allah mengatakan khalidina fiha abada, ya, maka orang-orang kafir itu atau orang-orang jahat itu khalidina itu berada kekal fiha abada, itu ha di situ itu kalau dalam bahasa Arab kata ganti feminin. Nah, kata ganti feminin. Ya. Azab itu kata dalam bahasa Arab yang maskulin sifatnya. Jadi sudah pasti khalidina fiha, ha itu bukan azab. Artinya bukan mereka kekal di dalam azab secara abada. Abada itu artinya lama sekali, bukan tidak ada. Dalam bahasa Arab itu artinya lama, suatu waktu yang lama. Nah, ha itu adalah kembalinya kemana? Yang kata yang feminin dalam bahasa Arab itu adalah an-nar. Khalidina fi abada artinya mereka kekal abadi di dalam neraka, bukan di dalam azab. Karena meskipun nanti orang itu kekal di neraka, suatu saat, ini kata sebagian ulama, neraka itu dari sifatnya yang merupakan sumber azab dalam makna siksa menjadi azib, menjadi sesuatu yang nikmat. Jadi orang-orang, sebagian orang itu akan terus di neraka, tapi mereka akan berada di neraka yang suatu saat sifatnya dari menjadi sumber azab atau siksa menjadi sumber kenyamanan, yaitu azib. Seperti Al-Quran menggunakan tentang air laut yang rasanya manis dan menyegarkan. Dan itu kalau kita lihat nar itu kalau dalam bahasa Arab berasal dari akar kata yang sama dengan nur. Cuman nur itu dingin, nar itu panas. Tapi seperti nur, nar itu adalah
sarana untuk menunjukkan kita ke jalan yang benar. Jadi ketika orang masuk nar, itu caranya Allah untuk menjadikan dia bersih, sehingga nanti dia merasakan bahwa nar atau neraka itu menjadi azab. Ya. Di dalam surat Ar-Rahman misalnya dikatakan ketika Allah SWT menyebut tentang siksa neraka, Allah mengatakan apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bahkan ketika Allah menyebut nar, menyebut sifat-sifat menyiksa dari neraka, Allah sambung dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat mana lagi yang kamu akan sangkal, termasuk nikmat atau karunia dalam bentuk neraka itu, ya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, neraka itu siksa itu kan dipahami al-gojo yang menyiksa, ya. Sebetulnya itu dari bahasa Sanskrit, artinya siksha. Siksha itu kalau dalam bahasa Sanskrit artinya pelajaran. Jadi Allah memasukkan ke neraka itu Allah memberi pelajaran, memberi lesson, itu siksha, ya, memberi pelajaran. Jadi apa? Neraka itu Allah itu al-hakim, Allah itu tidak melakukan sesuatu tanpa hikmah. Kalau Allah memasukkan orang ke neraka tanpa tujuan apa-apa kekal abadi, maka nggak ada hikmahnya. Tapi Allah itu punya hikmah. Dia memasukkan orang ke neraka untuk mendapatkan jalan menuju kebenaran, sehingga dia kemudian jalan menjadi bersih hatinya, kemudian dia merasakan adab, berubah menjadi adib, ya. Jadi Allah itu al-hakim. Yang paling tepat itu mengartikan siksa itu sebagai pelajaran, ya, sebagai pelajaran. Nah, apa namanya? Kalau dalam bahasa Inggris, ini hal yang sangat penting juga yang perlu saya sampaikan. Adab itu diterjemahkan sebagai torment. Dalam bahasa Inggris siksa itu ada dua, torment atau torture. Dua-duanya artinya siksa, torment atau torture. Apa bedanya torment sama torture? Kalau torture itu adalah siksaan yang datang dari luar, al-gojo menyiksa. Ya, tapi kalau torment itu siksaan yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Jadi nar itu sebetulnya adalah kumpulan dari dosa-dosa kita yang kemudian menyiksa kita. Bukan Allah, tapi kalau kita menghadap Allah dalam keadaan membawa banyak dosa, dosa itu akan menjadi sumber dari siksaan yang nanti akan kita rasakan, dan pada akhirnya siksaan itu insya Allah akan membersihkan diri kita, ya, dan kemudian kita mendapatkan karunia dari Allah SWT dalam bentuk meskipun kita tetap berada di neraka, tapi azab neraka telah berubah menjadi adib. Itu ringkasan saja, Dinda. Harusnya ini topik yang sangat detail, tapi sebagai ringkasan paling tidak untuk merangsang orang untuk berpikir kembali, apakah selama ini cara kita memahami atau paradigma kita di dalam memahami Allah dan agama Islam ini sudah benar, atau sebetulnya seolah-olah benar, padahal bukan itulah paradigma yang seharusnya terkait dengan bagaimana seharusnya kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada sebuah hadis Nabi yang akan saya ceritakan untuk menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Ya, ya.